Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya. Kemarin juga mungkin sempat beberapa dari teman-teman juga datang ke sana ya bersama-sama saya. Tapi mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran kita di hari Kamis lalu sebagai saksi di kantor Bareskrim, berjumpa dengan penyidik. Jujur ya, sebetulnya pas di sana tuh kita benar-benar diperlakukan dengan baik sekali oleh penyidik. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga kita jawab juga dengan baik. Kita juga memberikan data-data yang memang diperlukan, diminta seperti misalnya surat kontrak dan lain sebagainya. Memang itu untuk menjadi data di penyidik untuk dipelajari apakah nantinya kelanjutannya akan seperti apa, mungkin saat itu begitu. Terus terkait honorarium dan terkait pekerjaan yang waktu itu saya lakukan, yaitu menyanyi di salah satu acaranya DNA Pro di Bali di bulan Desember kalau nggak salah. Tidak mengendorse. Iya, jadi memang saya datang saat itu untuk menyanyi sebanyak 6 lagu kalau tidak salah, kemudian pulang, udah itu aja sebetulnya. Jadi betul-betul pekerjaan yang seperti biasa saya lakukan lah sehari-hari gitu. Nah, kemudian datanya sudah disimpan di penyidik dan waktu itu ditanya kalau misalnya honorariumnya akan disita sementara gitu untuk diberikan kepada ke pengadilan, dijadikan barang bukti, apakah bersedia? Saya bilang saya bersedia, tapi saat itu juga saya nanya boleh nggak saya tahu kenapa gitu, tapi dijelaskan dengan jelas juga. Dan saat itu jumlah honorarium saya dipotong dulu untuk kepentingan operasional yang kemudian jumlahnya seperti yang udah diberitahukan oleh Pak Humas ya saat itu. Nah, kemudian seiring jalan memang harusnya kita juga mengembaliannya memang minggu ini ya Bang, harusnya. Kesepakatannya setelah proses penyidikan kemarin. Ya. Namun demikian alhamdulillah ya Allah masih melindungi dan mungkin memang masih rezeki saya juga. Jadi kita dihubungi oleh Bareskrim, dikonfirmasi bahwa setelah dipelajari memang kontraknya tidak menyalahi dan tidak ada indikasi untuk mempromosikan terutama itu. Jadi saya memang pekerjaannya kebetulan waktu itu memang hanya menyanyi di atas panggung, udah itu aja. Jadi akhirnya kita juga diminta untuk tidak menyerahkan dan juga tidak untuk dilakukan penyitaan. Jadi, alhamdulillah. Jadi pada intinya yang paling penting disampaikan malam ini adalah bahwa Ibu Rosa tidak diperlukan untuk menyampaikan uang hasil honorarium itu untuk dijadikan barang bukti. Karena apa? Karena polisi penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa murni profesional menyanyi. Tidak ada kaitannya dengan promosi, endorse produk DNA Pro. Jadi benar-benar profesional sebagai penyanyi. Demikian kira-kira. Dan saya juga mau bilang terima kasih banyak untuk dari Bareskrim juga cepat ya Bang ya, nggak bertele-tele juga memberikan kabar kepada kita bahwa oh iya ini lolos gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Dan juga mau bilang terima kasih buat teman-teman pers dan juga banyak sekali saya baca dukungan untuk saya dan juga mungkin pekerja seni lainnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita juga semua bisa semuanya bisa berkarya dengan baik dan juga terhindarlah dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan juga doanya semoga semua mungkin yang para korban juga segera mendapatkan keadilan. Amin. Hikmah di balik kejadian kasus. Hikmahnya ya untuk saat ini sih hikmahnya saya merasa banyak disayang sama banyak orang. karena banyak sekali teman-teman yang memberikan dukungan juga kebetulan dan saya juga merasa surprise gitu ya, maksudnya dengan kecepatan dari bapak-bapak
di kepolisian gitu, Barreskrim yang secara profesional gitu. Ini kalau begini ya begini, kalau begitu begitu. Karena dari awal saya juga udah bilang saya bersedia gitu. Kalau seandainya apapun yang ini saya akan mengikuti dengan apa yang memang harus dilakukan gitu. Dan kebetulan kemarin langsung dihubungi lebih cepat. Dan dibilang nggak perlu karena memang semuanya kontraknya juga tidak ada menyalahi aturan kayak gitu. Kemarin 172 juta nominal tersebut dilontarkan oleh pihak polisi nih Teh. Dan itu pun Teteh jadi mengembalikan saat itu atau tidak nih Teh? Tidak. Oh tidak kan? Jadi saat itu memang dihitung di sana, memang dihitung dari jumlah yang awal dikurangi dengan biaya operasional sehingga itulah yang diterima dan itulah yang kemungkinan akan diadakan sita. Tapi makanya kemarin langsung diberitahukan bahwa tidak perlu untuk ada pengembalian. Teh Ocha di sana sebagai gestar atau emang ada penyanyi lain Teh Ocha? Yes, aku gestar sih. Oh berarti cuman Teh Ocha doang ya? Oh, di acaranya. Iya, di acara tersebut. Sebetulnya saya juga nggak ini banget ya, karena biasanya memang kalau saya nyanyi itu datang mungkin 15 atau 30 menit sebelum acara, dan antara jarak panggung sama holding room aku tuh emang cukup jauh. Jadi saya juga nggak nonton acaranya seperti apa. Saya datangnya ke panggung kalau pas dipanggil, habis itu pulang udah. Waktu itu malam lah pokoknya acaranya. Tapi akhirnya jadi ikut keseret Teh sama kasus ini lah ya, maksudnya padahal Teh Ocha di sana kepentingannya untuk performance, profesional kerja, maksudnya itu sangat disayangkan nggak sih Teh, maksudnya juga nggak akhirnya nggak dipilih-pilih gitu kalau ini nih aplikasi apa gitu maksudnya. Oh, kan nggak mungkin ya, saya nanya-nanya setiap hari pekerjaan saya nyanyi ada di mana dan lain sebagainya. Dan nanyain, sulit juga untuk kita bertanya, waduh ini uangnya hasil dari apa, kan nggak mungkin gitu kan. Dan kalau misalnya menghubungi saya itu pasti bukan ke saya langsung, pasti ke manajemen. Dan kita juga punya kontrak yang memang dipersiapkan untuk untuk terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Tapi ketika dipanggil ya sebagai warga negara yang baik, pastinya akan mengikuti apa yang memang diperlukan gitu. Kalau memang hasilnya seperti apa, ya itu di kemudian hari. Tapi yang paling penting kita ada itikat baik untuk juga ikut menjalani apa yang memang memenuhi kewajiban hukum kalau memang misalnya itu diperlukan. Teh Ocha ini berarti setelah ini artinya tidak ada lagi ya, maksudnya yang berusaha dengan aduh amin ya, mudah-mudahan. Amin ya mudah-mudahan. Atau masih kan memang ada kelanjutannya? Kelanjutan dari ini saya rasa Ini enggak sih ya. tentunya kalau proses penyidikan nanti kan akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan. Kalaupun memang diperlukan, tentunya Ibu Rosa bersedia menjadi saksi di pengadilan. Ya kalau memang itu memang kewajiban hukum. Karena kan pasti berlanjut. Kan pemeriksaan tidak hanya di penyidikan. Gitu, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Tapi moga-moga bisa dimengerti lah. Karena kan memang sudah memberikan juga keterangan tersumpah. Bang, kemarin kan sempat disorot DPR tuh Bang, gara-gara Teh Ocha tidak mengembalikan ataupun pada akhirnya tidak menyerahkan uang itu tanggapannya gimana tuh? Sempat disorot pimpinan DPR itu. Salah mungkin kayaknya pekat ininya. Wordingnya barusan salah. Jadi yang saya baca itu ada wakil ketua DPR ya, yang Pak Dasko ya, Pak Dasko yang memberikan pernyataan bahwa cukup menyayangkan kenapa Rosa dan pekerja seni lainnya, mungkin gitu ya kata-katanya tadi, lebih tepatnya menyayangkan kenapa harus ada penyitaan, karena mereka bekerja secara profesional. Ya saya sih kurang paham ya, karena saya juga bacanya kebetulan langsung dari media juga. Jadi saya juga ya seperti yang tadi saya bilang, berterima kasih untuk semua pihak yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dan memberikan dukungan baik moral gitu ya, ataupun dalam pernyataan di sosial media gitu. Aku tuh berasa disayang banget sebetulnya, jujur, karena pas baca, ternyata orang ada empati lah kepada aku. Maka dari itu malam ini kita mengklarifikasi dan mengkonfirmasi semuanya agar informasi bisa dengan baik sampai kepada
pers dan Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti itu. Teh Ocha sebelumnya kenal kah dengan bos DNA Pro ini? Enggak kenal sama sekali. Sama ketika saya diundang wedding, saya kan enggak kenal sama pengantinnya, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi ya saya datang karena ada jadwal dari manajemen, nyanyi, pulang. Berarti cuma sekali aja Teh ya? Iya. Aduh, semoga abis ini juga nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, karena memang kita kan tidak pernah tahu di kemudian harinya seperti apa. Tapi apapun itu ya semoga kayak kontrak yang saya punya juga bisa melindungi dari itu semua. Teh Ocha kan bisa dibilang dibayarnya kemarin nggak full berarti Teh Ocha ya? Kerugian berapa persen? Kan udah kan nggak diambil, kan nggak jadi disita. Oh, jadi beres full ya Teh ya? Iya, alhamdulillah. Jadi saya tidak ada keperluan untuk mengembalikan. Teh Ocha, mungkin sedikit lah, maksudnya melihat dari kasus ini sendiri kan berawal dari satu hal nih yang terungkap. Akhirnya semuanya keseret nih, termasuk Teh Ocha yang kepentingannya hanya sebagai profesional kerja lah gitu. Pandangan Teh Ocha sendiri pribadi seperti apa sih yang melihat kasus ini? Untuk kasus ini, maksudnya trading-tradingan ini. Bang, sorry bang. Hah? Di belakang bocor kan soalnya. In frame tahu. Oke. Jadi buat saya sih ya itu aja. Saya hikmahnya saya bingung juga ya, maksudnya kayak Kurang ngerti juga Teh. saya memang saya kan kurang mengerti ya gitu. Saya kerja ya saya cuman nyanyi aja gitu, dan ya berharap semoga kasusnya bisa selesai dengan cepat, dan juga pasti pada korban juga bisa mendapatkan keadilan gitu. Kayaknya ada gak sih komunikasi dengan pihak manajemen untuk lebih berhati-hati ke depannya memilih job gitu? Ya seperti tadi saya bilang, kita mau berhati-hati memilih job tuh yang seperti apa gitu, ya kan? Ketika kita dihubungin dari satu PT, udah baca kayak PT gitu kan, dan gak mungkin kita telaah satu persatu pekerjaan setiap hari. Kayak masnya misalnya disuruh wawancara si A gitu, nggak pernah tahu kan bahwa ternyata si A yang diwawancara hari ini minggu depan ternyata ada masalah, ya kan? Nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi ya memang ini yang harus dijalanin aja. Kalau buat saya memang harus dijalanin. Kebetulan yang patokan penjagaan dari saya itu hanya berdasarkan kontrak dan juga kenyataan di lapangan, gitu aja sih. Di kontrak itu sebetulnya sudah mensyaratkan anggaran dasar gitu ya, siapa yang menghubungi, siupnya, sebetulnya udah cukup. Jadi Gak mungkin gitu kontraknya kita sudah sah secara hukum gitu. kita Tapi nggak mungkin cari-cari dijauh, gitu kan, wah ini siapa nih yang hire saya hari ini, kan nggak mungkin. Bang, kalau berdasarkan poin dari pihak kepolisian sendiri akhirnya bisa membuat Teh Ocha untuk tidak mengembalikan uang, itu poin yang dimana mungkin ada pasal, mungkin seperti apa? Poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan Ibu Rosa itu adalah benar secara hukum. Artinya kontrak yang dilakukan sah, gitu kan? Ibu Rosa kan tidak mempromosikan DNA, tidak mengendorse, tidak terkait, gitu kan? Hanya dikontrak secara profesional, kontraknya benar, membayar pajak, sehingga memang dengan demikian penyidik berkesimpulan bahwa tidak perlu mengembalikan gitu. Karena kan kalau misalnya dikebiah-uyah kayak begitu kasihan. Gitu kan yang bekerja secara profesional seperti Ibu Rosa. Bahkan penyidik juga bilang nominalnya sekian, berarti Teh Ocha tuh manggung setiap jamnya lebih segitu dia tujuannya lebih. Tergantung sebetulnya, tergantung acaranya dan sebagainya, itu lebih ke manajemen sih, karena pasti semua ada rate-nya kan. Untuk ini sekian, untuk 1 jam sekian, untuk 30 menit mungkin sekian, berapa lagu sekian gitu. Berarti 1 jamnya di DNA apa berarti benar kita 132 juta gitu? Itu yang diterima setelah dikeluarkan operasional. Sebetulnya penyidik juga fair sekali ya, saat waktu ditanya nilai kontraknya sekian, dikurangin berapa biaya operasional, saya bayar band, apa lain sebagainya, dan akhirnya terakhirnya jumlah yang diterima sama saya yang diberitakan 172 juta itu gitu. Oke, aman. Makasih ya teman-teman, karena kalian juga akhirnya aku juga bisa bekerja dengan baik lagi. Makasih banyak.